Jadi sekali lagi, kalau memang not necessary untuk ditahan, ya tidak perlu ditahan lah. Karena saya yakin Ustadz Waloni tidak mungkin akan melarikan diri. Pak Ustadz dibantu dulu dengan jalan agar beliau sembuh dulu. Jadilah pembela hukum, pengacara yang profesional. Pembela hukum itu kan Anda tahu, itu kan penegak hukum. Seharusnya orang yang berbicara itu, apalagi dia sebagai penasehat istana, dia seharusnya tahu proses hukum ya, dia tahu hukum. Jadi jangan lupa bahwa ada asas praduga tak bersalah. Oke. Ya Kan ini katakanlah yang mewakili suara pemerintah. Kan kita nggak bisa mengatakan apa yang dikatakan orang seperti Ngabalin ini suara pribadinya sendiri, karena dia bagaimanapun kan mengatakan dirinya sebagai bagian dari pemerintah kan. Ya. Makanya saya menyesalkan bahwa orang yang diberi kewenangan seperti itu bisa menjustifikasi hukum semudah itu. Siapa yang kurang ajar, siapa yang kasar, siapa yang biadab itu. Yang Anda maksud itu siapa? Pak Ustadz dibantu dulu dengan jalan agar beliau sembuh dulu. Nanti untuk penyelidikan dan penyidikan nanti setelah beliau sembuh. Jadilah pembela hukum, pengacara yang profesional. Pembela hukum itu kan Anda tahu, itu kan penegak hukum. Jadi jangan Anda menabrak hukum. Kalau kehabisan argumentasi, saya kira tidak perlu harus menyerang ke sana kemari. Berkali-kali kami pemerintah telah memberikan keterangan secara terbuka ke ruang publik. Belum ada proses dan belum ada putusan, kemudian dia bikin pernyataan seperti ini. Ini yang saya juga agak bingung ya, apakah dia paham tentang hukum itu. Bagaimana orang yang belum diputus bersalah sudah dijustifikasi seperti itu. Karena misalnya ujaran kebencian itu adalah terkait dengan suku, agama, ras, dan antar golongan. Sudah jelas. Masa sih tidak pakai hati, tidak pakai nurani, tidak akal sehat dalam menerjemahkan semua diksi dan narasi yang telah kami sampaikan? Agar jangan miss dengan pihak-pihak yang lain, bahwa Pak Ustadz memang sebelumnya sudah sakit ya Bu ya? Iya. Sakit apa Bu? Sakit jantung. Memang Pak Ustadz dalam keadaan sakit jantung. Nah kebetulan penyidikan itu proses berjalan, dia sedang sakit. Di dalam proses-proses hukum ini kan mulai dari penyidikan, seharusnya mulai awal tuh klarifikasi, misalnya adalah seperti itu tidak dilakukan kan langsung tangkap aja. Biasanya tangkap ini kan untuk extraordinary crime, kayak mungkin narkoba atau teroris atau apa. Kalau untuk kayak gini-gini kan seharusnya ada panggilan pertama, kedua, ketiga dan sebagainya gitu. Mari sama-sama kita berdoa atas kesembuhan beliau. Mudah-mudahan apa yang dituduhkan terhadap beliau bisa dibebaskan atau bisa diringankan. Itu adalah negatif ya, sesuai fakta ya seperti tadi. Ya bisa aja diarahkan itu pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik. Iya kan? Pencemaran nama baik kan. Ustaz Yahya Waloni dikabarkan sakit dan dirawat di rumah sakit Polri beberapa jam setelah ditahan Bareskrim. Dia dilarikan ke rumah sakit setelah mengalami pembengkakan jantung. Dengan kondisi itu, istri Yahya Waloni, Mutmainah mengungkapkan permintaan kepada pihak kepolisian. Keluarga minta semua pihak, biarlah Ustadz, Bapak berobat intensif dulu. Harapannya bisa diselesaikan dengan baik saja. Tenaga ahli utama kantor staf Presiden KSP Ali Mokhtar Ngabalin, menyarankan penceramah Yahya Waloni belajar lagi jika masih mau berdakwah. Hal itu ia sampaikan usai Yahya ditangkap Bareskrim Polri. Dalam cuitan di Twitter, Ngabalin mengunggah video ceramah Yahya yang mendoakannya cepat meninggal. Yahya juga menyebut Ngabalin orang munafik yang menjilat muntahnya sendiri. Yahya, apa kabar Nana Bunda? Belajar yang banyak dulu mau berdakwah, tulis Ngabalin dalam akun Twitter @alingabalin. Lewat cuitan itu, ia juga mendoakan Prof Abal-Abal untuk segera menyusul Yahya. Namun, ia tak menjelaskan siapa sosok profesor yang dimaksud. Ngabalin mengucapkan apresiasi kepada Bareskrim Polri yang telah menangkap Yahya. Ia menyebut Bareskrim Polri telah melaksanakan amanat undang-undang. Negeri kita harus bersih dari pengaruh fundamentalis dan radikalisme kampungan, tutur Ngabalin.
Dia berharap, mudah-mudahan apa yang menimpa Yahya Walloni tak terulang kembali di kemudian hari. Sebab, menurutnya, intoleransi sebaiknya dibuang jauh-jauh dari Indonesia. Semoga menjadi pelajaran bagi yang lain agar tidak masuk kategori warga negara kelas kambing, tolak intoleransi, tegasnya. Saat ini, Yahya Walloni masih melalui sejumlah proses pemeriksaan. Namun, Ngabalin yakin, penceramah 50 tahun tersebut akan berakhir di penjara. Wahai Yahya, Kadrun, dan kawan-kawan para penyebar fitnah dan kebencian kepada pemerintah, kalian telah membohongi umat. Ingat, yang harus kalian tahu dari polisi adalah profesionalisme lembaga negara ini. Jalani saja agar jadi pelajaran bagi yang lain. Insya Allah kau akan dipenjara, Yahya, kata dia. Diketahui, Ustaz Yahya Walloni ditangkap tim dari Direktorat Tindak Pidana Siber, di Tipik Siber, Bareskrim Polri di kediamannya yang berlokasi di Cibubur, Jawa Barat. Kepastian tersebut diungkapkan langsung Karopenmas Mabes Polri, Brigjen Rusdi Hartono sesaat setelah penangkapan. Kepala Rumah Sakit Karungkit RS Polri Kramat Jati, Brigjen Pol Asep Hendradiana memastikan kondisi Muhammad Yahya Walloni sudah mulai membaik setelah 5 hari dirawat. Alhamdulillah Yahya Walloni sudah membaik, kata Asep. Asep menegaskan, Yahya Walloni saat ini sudah tidak lagi mengalami sesak napas. Meski begitu, Yahya Walloni masih tetap direkomendasikan untuk meminum obat sesuai dengan rekomendasi dokter. Sudah tidak sesak, dan tetap minum obat sesuai rekomendasi dokter tuturnya. Sementara itu, Kabid Pelayanan Medik dan Perawatan RS Polri, Kombes Yajot Witarto menjelaskan, selama menjalani perawatan medis, Yahya Walloni selalu didampingi oleh sang istri. Istrinya yang nungguin, kalau sudah stabil secepatnya dikembalikan, jelas Yajot. Diberitakan sebelumnya, Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto menyatakan bahwa Yahya Walloni mengeluhkan sakit sesak napas. Ustaz Yahya Walloni mengeluh sesak napas, kata Agus saat dikonfirmasi. Meski berangsur membaik, Brigjen Asep Hendradiana menyatakan pihak rumah sakit akan terus memantau kesehatannya. Bersamaan dengan itu, pihak rumah sakit juga berkoordinasi dengan Bareskrim Polri untuk mengembalikan Yahya ke pihak penyidik guna lanjutan pemeriksaan kasusnya. Masih konfirm dengan penyidik Bareskrim Polri, mohon waktu. Dalam waktu dekat akan dikembalikan ke penyidik, jelas Asep. Tenaga ahli utama kantor staf Presiden KSP Ali Mokhtar Ngabalin menyarankan penceramah Yahya Walloni belajar lagi jika masih mau berdakwah. Hal itu ia sampaikan usai Yahya ditangkap Bareskrim Polri. Dalam cuitan di Twitter, Ngabalin mengunggah video ceramah Yahya yang mendoakannya cepat meninggal. Yahya juga menyebut Ngabalin orang munafik yang menjilat muntahnya sendiri. Yahya, apa kabar Nana Dinda? Belajar yang banyak pelumus mau berdakwah, tulis Ngabalin dalam akun Twitter @alingabalin. Lewat cuitan itu, ia juga mendoakan Prof Abal-Abal untuk segera menyusul Yahya. Namun, ia tak menjelaskan siapa sosok profesor yang dimaksud.